Selamat siang, kita bertemu lagi di mata kuliah akuntansi, Prodi Sistem Informasi. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang siklus pengeluaran. Kemarin yang pertama kita sudah belajar siklus pendapatan dan siklus konversi atau siklus produksi. Yang ketiga, sekarang ini kita akan belajar tentang yang namanya siklus pengeluaran. Terutamanya kita akan membahas tentang pembelian dan pengeluaran kas. Nah, ini merupakan serangkaian siklus yang selalu dilakukan oleh perusahaan. Jadi, mendapatkan kas, kemudian melakukan proses produksi, kemudian membeli bahan baku untuk kembali lagi mendapatkan pendapatan dari siklus pendapatan. Ini adalah siklus yang terus berulang dalam sebuah perusahaan atau unit bisnis. Teman-teman perlu memahami ini agar ketika nanti teman-teman terjun ke dunia kerja, teman-teman bisa mengerti alurnya itu seperti apa dalam siklus pengeluaran. Kita mulai saja. Nah, siklus pengeluaran atau expenditure cycles ini merupakan serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan total biaya perolehan dan pemeliharaan persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang diperlukan perusahaan untuk tetap berfungsi. Nah, teman-teman bisa lihat gambar di sebelahnya. Jadi, ini diagram arus datanya. Siklus pengeluaran itu berresonansi dengan dengan subsistem lainnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat siklus pengeluaran itu berhubungan langsung dengan siklus pendapatan, kemudian pengendalian persediaan, kemudian berbagai departemen, siklus produksi, dan sistem buku besar dan pelaporan. Nah, terkait dengan siklus pendapatan, memberikan informasi tentang back order. Jadi ketika barangnya sudah habis, maka dia akan meminta memberikan informasi ke siklus pengeluaran bahwa produk sudah habis, maka siklus pengeluaran harus mulai membeli bahan baku untuk melakukan proses produksi. Nah, kemudian nanti siklus pengeluaran akan memberikan penerimaan barang. Nah, kemudian terkait dengan pengendalian persediaan, pengendalian persediaan akan memberikan informasi terkait dengan kebutuhan pembelian bahan baku, kemudian bahan setengah jadi, bisa jadi. Kemudian siklus pengeluaran juga akan memberikan informasi terkait dengan penerimaan barang. Dan untuk siklus produksi akan memberikan informasi ke siklus pengeluaran terkait dengan kebutuhan bahan baku yang diperlukan untuk produksi. Nah, nanti siklus pengeluaran akan memberikan informasi terkait penerimaan barang. Nah, untuk hubungannya dengan subsistem buku besar dan pelaporan, siklus pengeluaran ini akan memberikan informasi terkait data pembelian dan pembayaran. Jadi, apa saja yang dibeli, kuantitasnya berapa, produknya apa saja, dibeli dari vendor yang mana atau dari pemasok yang mana. Kemudian pembeliannya melalui cash atau kredit, kalau kredit pembayarannya kapan, akan dibayar menggunakan apa, itu akan informasi itu akan diberikan kepada sistem buku besar dan pelaporan. Nah, itu dengan internal hubungan antara siklus pengeluaran dan subsistem yang ada di internal perusahaan. Nah, hubungannya dengan eksternal perusahaan dalam hal ini kalau kita berbicara pembelian, jelas perusahaan akan berhubungan atau siklus pengeluaran akan berhubungan dengan pemasok. Nah, siklus pengeluaran itu akan membuat sebuah pesanan pembelian kepada pemasok. Nah, kemudian setelah pemasok mendapatkan pesanan pembelian, pemasok akan mengirimkan atau memberikan barang atau jasa yang dibutuhkan. Kemudian setelah barang jasa diberikan,
faktur juga dikirimkan. Kemudian nanti siklus pengeluaran akan memberikan informasi dan ke sistem buku besar dan pelaporan, kemudian akan dilakukan pembayaran terhadap pemasok. Nah, ini adalah diagram arus data dari siklus pengeluaran. Kurang lebihnya seperti itu tadi, yang arusnya kemana saja, arahnya kemana saja, hubungannya sama apa saja, itu yang saya sampaikan tadi. Nah, terkait dengan siklus pengeluaran, ada keputusan penting manajemen yang harus dijawab terlebih dahulu. Yang pertama adalah berapakah tingkat optimal persediaan dan perlengkapan yang harus dimiliki. Jadi saat perusahaan itu melakukan sebuah produksi, maka perusahaan itu harus bisa menjawab bahwa berapa tingkat optimal persediaan, berapa persediaan yang bisa dikelola oleh perusahaan, berapa jumlah perlengkapan yang harus dimiliki untuk memproses persediaan tersebut sehingga tidak terjadi yang namanya kelebihan persediaan atau kekurangan persediaan. Kita sudah bahas ketika terjadi kelebihan persediaan, maka itu akan menimbulkan biaya-biaya yang mengenai biaya penyimpanan persediaan. Ketika kita berbicara biaya penyimpanan, kemarin misalnya kita bahas penyimpanan untuk bahan baku mebel. Kalian bisa bayangkan ketika harus simpen gelondongan kayu sebesar itu, panjangnya bisa 1 tronton gitu. Nah, itu kalau ada banyak kan kita perlu menyimpan dalam gudang yang besar juga. Menyimpan dalam gudang yang besar itu kan juga menambah biaya, sehingga ketika persediaannya melebihi kapasitas yang dimiliki, akan timbul biaya sewa gudang misalnya. Kemudian akan timbul juga biaya keamanan. Gudang kan juga harus bayar keamanan, security, kemudian bayar listrik gudang, bayar CCTV, dan yang lain sebagainya. Itu terkait dengan kelebihan persediaan. Ketika terjadi kekurangan persediaan atau persediaannya tidak mencukupi untuk kebutuhan produksi, juga akan bermasalah karena proses produksi perusahaan akan terhenti. Yang harusnya perusahaan bisa berproduksi, bisa membuat barang baru, ketika stok bahan bakunya atau persediaannya tidak mencukupi untuk proses produksi, mau tidak mau pasti akan berhenti proses produksinya. Itu kan juga akan menimbulkan masalah. Ketika proses produksinya berhenti, maka tidak akan ada barang jadi yang siap untuk dijual, yang berarti arus kas masuknya akan terganggu. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua adalah pemasok manakah yang menyediakan kualitas dan layanan terbaik dengan harga yang terbaik. Perusahaan perlu memilih dan memilah vendor-vendor pemasok mana yang bisa memberikan kualitas dari produk yang dibeli itu dengan kualitas yang baik. Kemudian setelah kualitasnya bisa dinyatakan baik, kita perhatikan harganya. Dari beberapa vendor kualitasnya baik semua, kemudian harganya gimana? Oh, harganya ada yang bersaing. Kemudian kita cek juga layanannya seperti apa, pengirimannya tepat waktukah, kemudian ketika ada komplain atau misalnya barang yang tidak sesuai atau barangnya rusak, boleh diretur atau tidak. Nah, itu yang juga harus dijawab oleh manajemen. Kemudian pertanyaan ketiga adalah bagaimana perusahaan dapat mengonsolidasikan pembelian antar unit untuk mendapatkan harga optimal. Ini juga perlu diperhatikan oleh manajemen. Kemudian yang keempat, bagaimana teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan keakuratan fungsi logistik info. Nah, kalau kita berbicara ERP misalnya, ERP itu beberapa perusahaan sudah ada agreement ketika misalnya perusahaannya sudah ada di titik reorder point atau titik di mana harus membeli bahan baku, maka pemasok sudah ngerti dan akan langsung ngirim. Ini contoh yang paling real adalah Toyota. Toyota itu tidak perlu, sejauh yang saya tahu ya kalau belum berubah, Toyota itu tidak perlu order ke pemasok. Pemasok sudah tahu kapan harus ngirim barang ke Toyota. Sehingga Toyota itu bisa mengurangi biaya-biaya yang tidak diperlukan. Sehingga proses produksinya bisa menjadi lebih efisien karena tidak memerlukan biaya-biaya tambahan seperti tadi, misalnya penyimpanan barang, pemeliharaan barang, dan sebagainya. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang harus dijawab oleh manajemen adalah bagaimana perusahaan dapat memelihara kas yang cukup untuk memanfaatkan setiap diskon yang ditawarkan pemasok.
Kalau teman-teman perhatikan, mungkin di materi sebelum UTS ya, itu ada diskon pembelian. Nah, diskon pembelian ini biasanya bersyarat. Nah, bagaimana perusahaan itu bisa memanfaatkan diskon pembelian tersebut? Jadi ketika diskon pembelian itu masih dalam masa diskonnya, maka itu akan mengurangi kas yang keluar untuk melunasi utang. Misalnya 2/10 N30. Berarti ketika dalam 10 hari ketika dibayar akan dapat diskon 2%. Itu lumayan. 2% itu kalau cuman di angka Rp2.000 ya kecil. Tapi ketika kita berbicara angka ratusan juta, 2% itu sangat besar. Atau di angka miliaran 2% itu diskon 2% itu sangat sangat besar sekali. Itu bisa digunakan perusahaan untuk kegiatan-kegiatan yang lain, aktivitas-aktivitas bisnis yang lain. Kemudian yang terakhir, bagaimana pembayaran ke vendor dapat dikelola untuk memaksimalkan arus kas. Kapan harus bayar, kemudian kalau mundur kena denda atau tidak, itu juga harus diperkirakan oleh manajemen. Sehingga tidak akan menimbulkan biaya-biaya lain yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Nah, terkait dengan siklus pengelolaan dasar itu ada empat aktivitas. Yang pertama adalah pemesanan. 1.0 itu pemesanan, kemudian 2.0 itu adalah penerimaan. Kemudian aktivitas ketiga adalah menyetujui faktur pemasok, dan yang keempat adalah pengeluaran. Nah, itu kalian bisa lihat di situ dokumen-dokumen apa saja yang terlibat di dalamnya. Nanti kita akan bahas satu-satu dari keempat aktivitas ini. Kalau teman-teman lihat di aktivitas pertama, dia akan melibatkan siklus produksi, kemudian berbagai departemen, dan pengendalian persediaan. Mulai dari siklus produksi itu akan memberikan informasi terkait dengan permintaan pembelian. Bisa bahan baku, bisa bahan setengah jadi. Kemudian nanti proses pemesanan akan memberikan informasi terkait dengan salinan pesanan pembelian. Nah, kemudian nanti dari aktivitas pesanan akan disimpan ke dalam database pesanan pembelian, persediaan, pemasok, dan siklus pendapatan dan pemasok. Kemudian nanti dari penerimaan, proses penerimaan akan diteruskan ke menyetujui faktor pemasok. Penerimaan, barang diterima disimpan ke simpanan persediaan atau gudang. Nanti adalah laporan penerimaan, nanti pemasok akan memberikan faktur, dan faktur tadi akan disimpan ke dokumen utang dan buku besar umum. Nanti dari paket voucher akan diteruskan ke proses pengeluaran kas, yang mana dari pengeluaran kas ini akan membayar faktur ke pemasok dan akan disimpan lagi di buku besar umum, diposting ke buku besar umum, dan melunasi utang yang ada. Itu adalah siklus pengeluaran dasar. Terkait sistem informasi siklus pengeluaran, aktivitas-aktivitas dalam siklus pengeluaran adalah cerminan dari aktivitas-aktivitas dasar yang dijalankan dalam siklus pendapatan. Kita bisa lihat di sini, di tabel ini, aktivitas siklus pendapatan dan aktivitas siklus pengeluaran itu sangat erat kaitannya. Misalnya kita berbicara aktivitas siklus pendapatan. Ketika ada entry pesanan penjualan, di mana di siklus pendapatan dia akan memproses pesanan dari pelanggan. Nah, kemudian di siklus pengeluaran dia akan melakukan pemesanan. Ketika ada pesanan barang dari pelanggan, maka siklus pengeluaran akan melakukan pemesanan bahan baku, perlengkapan, dan jasa, dan mengirimkan pesanan ke pemasok. Jadi ketika ada pesanan dari pelanggan, siklus pengeluaran harus menyediakan bahan baku dari pesanan yang diminta oleh pelanggan. Ketika ada hal tersebut, maka siklus pengeluaran akan memesan bahan baku, perlengkapan, dan jasa yang diperlukan. Dan terkait dengan pengiriman, siklus pendapatan mengantar barang dagangan atau jasa ke pelanggan atau logistik outbound, sedangkan aktivitas pengeluaran akan menerima barang dan jasa dari pemasok atau logistik inbound. Nah,
salah ya, ini bukan outbound tapi logistik inbound. Nah, kemudian terkait dengan penagihan, siklus pendapatan akan mengirimkan faktur kepada pelanggan atau kita sebut piutang. Sedangkan aktivitas pengeluaran akan memproses faktur, meninjau dan menyetujui faktur dari pemasok atau kita sebut saja utang. Beda ya piutang dan utang. Piutang itu dari siklus pendapatan, sedangkan utang itu dari siklus pengeluaran. Kemudian terkait dengan aktivitas penerimaan kas, siklus pendapatan akan memproses pembayaran dari pelanggan, sedangkan pada aktivitas pengeluaran dia akan memproses pembayaran ke pemasok. Beda ya. Nah, berikut merupakan intisar desain sistem ERP untuk mendukung siklus pengeluaran. Nah, ini adalah terkait dengan berbagai departemen dan manajer, di mana masuk itu akan menerima pesan melalui pembelian dari program pembelian dan akan mengentri pesanan pembelian sampai nanti permintaan dan laporannya dikirim ke status persediaan, status pesanan pembelian dan status rekening pemasok. Teman-teman bisa lihat di sini bisa dilihat bahwa database-nya itu akan terintegrasi kemana-mana, ke pemasok, ke persediaan, pesanan pembelian, laporan penerimaan dan sebagainya. Kalau kita berbicara ERP, pemasok itu boleh dan bisa selama sesuai dengan agreement antara dua buah perusahaan, pemasok boleh mengakses persediaan perusahaan konsumennya. Gunanya untuk apa? Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah ketika level persediaan atau level bahan baku yang ada di perusahaan konsumennya ada di titik reorder point atau titik pemesanan kembali, maka pemasok itu bisa langsung mengirimkan barangnya tanpa didahului oleh pesanan pembelian. Nah, itu akan lebih mempercepat proses produksi karena tidak perlu nunggu konsumen membuat pesanan pembelian, pemasok bisa langsung kirim. Tapi itu didahului dengan adanya agreement antar perusahaan, tidak bisa serta-merta terjadi. Nah, berikut adalah ancaman dan pengendalian. Nanti kita akan bahas satu-satu dari keempat aktivitas. Yang pertama kita bahas adalah aktivitas terkait masalah-masalah umum keseluruhan siklus pengeluaran. Ancamannya yang pertama adalah data induk yang tidak akurat dan atau tidak valid. Untuk pengendaliannya, yang pertama adalah pengendalian integritas pemrosesan data. Ini sudah kita bahas di 2 pertemuan sebelumnya. Kemudian pengendalian kedua adalah pembatasan akses terhadap data induk. Ini juga sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang ketiga adalah tinjauan atas seluruh perubahan terhadap data induk. Ini agak cukup tricky ya, yang tinjauan atas seluruh perubahan terhadap data induk. Tidak semua perusahaan melakukan ini, karena mungkin keterbatasan sumber daya manusia dan sebagainya. Namun ini merupakan salah satu bentuk pengendalian yang paling bisa diandalkan. Jadi kalau yang lainnya adalah sifatnya preventif sebelum, tinjauan ini untuk lebih mendukung kedua pengendalian di atas, bahwa di tiap-tiap proses itu dilakukan peninjauan, sehingga ketika ada satu atau dua data yang berubah bisa segera diketahui. Kemudian ancaman yang kedua adalah pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi sensitif. Misalnya kita berbicara pemasok itu kan punya rekening bank. Kemudian dalam proses pesanan pembelian kadang-kadang ada diskon di dalamnya. Kemudian bisa jadi ada nomor handphone dari dari marketingnya. Nah, ini merupakan data-data sensitif yang misalnya diketahui oleh orang di luar yang berkewenangan atau berhubungan dengan hal tersebut, itu agak sedikit berbahaya. Itu bisa terjadi kecurangan di dalamnya. Misalnya diketahui ada ada diskon yang cukup besar, maka bisa saja tidak disampaikan misalnya. Maka pengendaliannya adalah melakukan pengendalian akses, bahwa siapa yang bisa mengakses data-data tersebut ya orang-orang tertentu yang punya otorisasi terhadap akses tersebut. Tidak boleh semua orang mengakses informasi yang sifatnya sensitif, karena nanti bisa disalahgunakan. Yang kedua adalah pengendalian berupa enkripsi. Nah, kemudian ancaman yang ketiga adalah kehilangan atau penghancuran data.
Kalau ancamannya seperti ini ya harusnya pengendaliannya cuma satu, backup dan prosedur pemulihan bencana atau disaster recovery planning. Backup bisa on-site, bisa off-site, bisa cloud, dan yang paling bagus adalah ketika kita menggunakan jasa pihak ketiga, karena biasanya tingkat keamanannya lebih terjamin ketika menggunakan pihak ketiga untuk backup maupun prosedur pemulihan bencana. Internal juga bagus sebenarnya ketika dikelola dengan baik. Misalnya tidak melakukan backup on-site, backupnya site misalnya. Kemudian masih ditambahi dengan cloud. Kemudian untuk DRP-nya atau Disaster Recovery Planning sudah dibentuk satgas khusus atau departemen khusus yang menangani disaster bencana. Bencana kan bisa banyak hal yang bisa karena hardware-nya yang rusak atau software-nya yang rusak, crash, atau bisa karena kebakaran, bisa karena gempa bumi, bisa karena kesalahan manusia, macam-macam. Nah, itu harus dipersiapkan secara detail. Siapa yang bertanggung jawab untuk mengelola proses pemulihan bencana, kemudian cara pemulihannya seperti apa, backupnya disimpan di mana, aksesnya ke siapa. Itu. Dan yang ancaman yang keempat adalah kinerja yang buruk. Nah, ini bisa dilihat melalui laporan manajerial. Kalau kita berbicara ERP, kita bisa kita bisa mengawasi, kita bisa memonitor tiap-tiap bagian proses yang terjadi di dalamnya. Nah, itu bagusnya, sisi positifnya atau keuntungan menggunakan sistem. Ketika ada 1-2 aktivitas yang mencurigakan, itu bisa langsung diketahui. Sehingga bisa langsung dilakukan tindakan pengendalian atau tindakan pencegahan untuk menghindari hal tersebut menjadi semakin bertambah. Nah, ini merupakan diagram arus data untuk aktivitas pertama dari siklus pengeluaran, yaitu pemesanan. Nah, aktivitas pertama, pemesanan itu termasuk pemesanan bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Kalian bisa lihat di sini, di 1.1 itu adalah menentukan apa yang dipesan. Maka dia akan berhubungan dengan siklus pendapatan terkait dengan back order. Kemudian siklus pengeluaran terkait dengan permintaan pembelian. Siklus pengeluaran butuh permintaan pembelian. Nah, nanti akan di cross check ke bagian persediaan. Teman-teman lihat di sini. Dia akan di cross check ke bagian persediaan. Benar nggak? Yang diminta itu memang barangnya stoknya sudah mendekati habis. Atau jangan-jangan barangnya masih banyak tapi persediaan beli ulang. Nah, itu juga harus diawasi, dimonitor. Maka setiap menentukan apa yang dipesan, dia harus confirm dulu ke bagian persediaan. Benar enggak ada yang seperti itu? Kemudian terkait bagian pengendalian persediaan dan berbagai departemen, itu juga sama akan memberikan informasi terkait dengan permintaan pembelian. 5 dan 6 ini adalah ancaman yang mungkin terjadi. Nanti kita akan bahas setelah slide berikut ini. Kemudian setelah menentukan apa yang dipesan, proses selanjutnya adalah memilih pemasok. 1.2 yaitu memilih pemasok. Memilih pemasok juga akan confirm lagi ke bagian persediaan. Kira-kira persediaan yang hampir habis ini yang sudah ada di titik pemesanan kembali itu biasanya dipesan ke pemasok yang mana. Maka pada proses memilih pemasok akan berhubungan dengan penyimpanan database pemasok. Nah, kemudian setelah itu dilakukan pesanan pembelian, maka akan tersimpan di pesanan pembelian. Jika pesanan pembelian sudah di input, sudah di entry, maka dia akan masuk ke pesanan pembelian, penyimpanan pesanan pembelian, dan kemudian dia akan memberikan informasi ke pengendalian persediaan dan berbagai departemen, dan juga akan memberikan salinan pesanan pembelian ke departemen penerimaan. Karena apa? Karena ketika pesanan pembelian itu diberikan ke departemen penerimaan untuk di cross check ketika barangnya datang, benar enggak barangnya datang itu sesuai dengan pesanan pembelian yang sudah dilakukan oleh bagian pemesanan di bagian 1.2 ini.
Nah, setelah itu baru dikirim ke pemasok. Ini adalah diagram arus data dari aktivitas pemesanan, mulai dari menentukan apa yang dipesan sampai memilih pemasok, hubungannya dengan persediaan, pemasok, pesanan pembelian, sampai ke departemen penerimaan. Jadi departemen penerimaan itu juga akan mendapatkan informasi terkait dengan salinan pesanan pembelian. Nah, dalam pengelolaan persediaan ada beberapa hal yang perlu teman-teman pahami. Yang pertama adalah economic order quantity. Nah, ini adalah salah satu pengelolaan persediaan yang dilakukan secara tradisional, di mana ukuran pesanan optimal untuk meminimalkan jumlah biaya pesanan, penyimpanan, dan kehabisan stok. Itu bukan EQQ, tapi EOQ, economic order quantity, di mana economic order quantity ini akan mengukur, menetapkan jumlah minimal dari penyimpanan. Jadi EOQ akan memberikan gambaran terkait bahwa persediaan itu tidak boleh paling sedikit itu harus ada di titik tertentu. Ya, ketika masuk ke titik tersebut, maka perusahaan sudah harus melakukan pemesanan kembali. Nanti itu juga akan mempertimbangkan lead time, waktu tunggunya. Waktu tunggu dari pesanan dikirim ke pemasok, pesanan pembelian dikirim ke pemasok, sampai pemasok mengirimkan barang, itu ada lead time, waktu tunggunya. Nah, itu yang harus dipertimbangkan juga selain reorder point-nya. Ini terkait yang kedua, reorder point atau titik pemesanan ulang. Nah, reorder point ini akan menentukan titik yang mana saldo persediaan dari suatu barang harus berada sebelum pesanan untuk mengisi stok dimulai tadi ya, sebelum diminta ulang. Nah, balik lagi sedikit ke EOQ, dia juga akan berhubungan dengan kehabisan stok. Jangan sampai ini merupakan salah satu pengelolaan untuk menghindari yang namanya kehabisan stok. Tadi saya sudah sampaikan di awal, ketika stoknya tidak ada atau habis, itu akan memberikan dampak yang cukup besar buat perusahaan, karena perusahaan tidak bisa melakukan proses produksi. Stoknya tidak ada, bahan bakunya tidak ada, tidak bisa produksi. Kalau tidak bisa produksi, maka arus kas akan terganggu karena tidak ada pemasukan dari penjualan barang. Dan yang ketiga adalah material requirement planning. Dia melakukan sebuah pendekatan untuk manajemen persediaan yang berupaya untuk mengurangi tingkat persediaan yang dibutuhkan dengan meningkatkan akurasi teknik perkiraan untuk menjadwalkan pembelian dengan lebih baik guna memenuhi kebutuhan produksi. Poinnya adalah terkait dengan MRP ini, dia melakukan perkiraan berapa bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi sejumlah barang. Jadi misalnya kemarin kita ilustrasikan adalah dalam 1 tahun perusahaan mebel itu memproduksi 110 lemari misalnya. Nah, untuk memproduksi 110 lemari, manajemen itu perlu memperkirakan berapa kebutuhan bahan bakunya. Sehingga harapannya ketika menggunakan material requirement planning ini, bahan baku yang dibeli itu tidak berlebihan banget dan tidak sampai kurang. Karena ketika berlebihan maka akan menimbulkan biaya-biaya tadi, dan ketika kurang itu juga akan menimbulkan biaya juga. Misalnya harus pesan lagi, dapat kena biaya pengiriman lagi dan seterusnya. Itu material requirement planning. Kemudian lawannya MRP adalah JIT, just in time. Ini beda dengan MRP. Nah, just in time ini relate-nya sama kemarin, lean manufacturing atau produksi ramping. Dia perpanjangan dari just in time. Produksi ramping itu perpanjangan dari just in time. Just in time ini merupakan sebuah sistem yang meminimalkan atau mengeliminasi persediaan secara virtual dengan membeli dan memproduksi barang hanya sebagai respon terhadap penjualan aktual, bukannya yang diperkirakan. Tadi kalau kita berbicara MRP kan berdasarkan perkiraan. Kemarin kita ilustrasikan 110 itu adalah perkiraan bahwa setiap tahun kenaikan 10%. Tahun sebelumnya 100, maka asumsinya tahun depan bertambah 10. Sehingga 110 itu sebuah perkiraan. Nah, kalau just in time ini berbeda.
Just in time ini hanya merespon terhadap penjualan aktual. Maka kemarin ketika diilustrasikan produksi ramping atau lean manufacturing itu cocoknya untuk perusahaan yang berbasis pesanan, berbasis pesanan. Misalnya kontraktor ketika dia membangun rumah, atau IO atau WO atau catering. Nah, just in time itu cocok untuk jenis-jenis usaha tersebut karena dia mengeliminasi persediaan, benar-benar mengeliminasi persediaan, sehingga persediaan yang dibeli itu memang khusus untuk sesuai dengan yang dibutuhkan untuk penjualan secara aktual, bukan lagi secara yang diperkirakan. Kemudian yang kelima adalah dokumen kelima adalah permintaan pembelian atau purchase requisition. Nah, purchase requisition atau dokumen permintaan pembelian ini merupakan sebuah dokumen atau formulir elektronik yang mengidentifikasi requisitioner, menentukan lokasi pengiriman dan tanggal yang diperlukan. Kemudian dia mengidentifikasi nomor barang, deskripsi, kuantitas, dan harga dari setiap barang yang diminta, dan mungkin akan menyarankan seorang pemasok. Jadi, terkait permintaan pembelian, dia harus isinya di dalam permintaan pembelian itu harus berisi nomor barang. Karena kalau kita berbicara sistem, dalam setiap sistem itu pasti nomor barangnya itu sudah ada nomornya. Di nomor barangnya, deskripsi barangnya, kuantitas yang diperlukan berapa, harganya berapa, dan pemasoknya siapa. Nah, itu yang diperlukan terkait dengan permintaan pembelian atau purchase requisition. Nah, ini merupakan ancaman dan pengendalian untuk aktivitas pemesanan. Yang pertama adalah kekurangan dan kelebihan persediaan. Nah, untuk mengendalikan kekurangan atau kelebihan persediaan bisa menggunakan sistem persediaan perpetual. Nah, sistem persediaan perpetual ini adalah mencatat setiap keluar masuknya barang real time saat itu juga. Jadi misalnya hari ini ada keluar barang 10, ya dicatat hari ini 10. Kemudian kalau ada masuk barang 15 hari ini, dicatat hari ini 15. Sehingga ketika ada keluar masuk barang, dia akan langsung dicatat. Kemudian yang kedua adalah menggunakan kode barcode atau RFID. Ini sangat membantu sekali untuk mengendalikan kekurangan dan kelebihan persediaan. Yang ketiga adalah perhitungan persediaan fisik secara periodik. Nah, tadi kalau yang 5.1 adalah perpetual dan 5.3 adalah secara periodik, di mana biasanya dilakukan yang namanya stock of none untuk menghitung secara fisik persediaan yang ada di gudang. Benar enggak? Sama yang ada di sistem. Karena sistem kalau belum menggunakan barcode atau RFID, biasanya akan ada selisih atau perbedaan antara sistem dan fisik. Nah, itu bisa ditutupi, bisa diakomodir, bisa dikendalikan dengan melakukan perhitungan persediaan fisik secara periodik. Periodik itu biasanya sebulan sekali atau 2 bulan sekali, atau setengah tahun sekali terlalu lama. Biasanya sih di sekitar 1-2 bulan sekali. Tergantung seberapa banyak persediaan fisik yang dimiliki. Dan ancaman yang keenam adalah membeli barang yang tidak dibutuhkan. Nah, ini tadi ketika terjadi pembelian yang melebihi kebutuhan, itu akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Nah, cara mengendalikannya adalah ada 3. Yang pertama adalah menggunakan sistem persediaan perpetual. Menggunakan sistem persediaan perpetual. Kemudian yang kedua adalah tinjauan dan persetujuan permintaan pembeliannya. Ketika melakukan proses permintaan pembelian itu harus ditinjau. Maka tadi di diagram data harus dikonfirmasikan ke dokumen persediaan, dikonfirmasikan benar enggak barang yang diminta untuk dibeli ini memang sudah mendekati titik reorder point atau sebenarnya masih banyak tetapi dilakukan pembelian ulang. Jadi ketika kalau saat hal itu terjadi maka di cross check juga apakah ada produksi tambahan misalnya, sehingga belum sampai ke reorder point tapi sudah melakukan pembelian kembali. Dan hal tersebut juga harus mendapat persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang di dalam hal tersebut. Misalnya dengan supervisor atau manajer produksi atau bagian gudang.
Kemudian yang ketiga adalah fungsi pembelian tersentralisasi. Jadi bagian purchasing itu akan lebih baik dan lebih mudah dikendalikan ketika tersentral. Jadi tidak masing-masing departemen beli sendiri tapi tersentral, sehingga alokasinya akan lebih mudah untuk ditelusuri, akan lebih mudah untuk dikelola. Kemudian ancaman yang ketujuh adalah membeli pada harga yang sangat tinggi atau lebih tinggi dari harga pasarnya. Ada 3 pengendalian juga. Yang pertama adalah daftar harga. Perusahaan itu harus melihat daftar harga. Kemudian membandingkannya dengan pembelian sebelumnya. Kalau misalnya ini merupakan pembelian pertama, bisa melakukan pengendalian yang kedua, yaitu melihat penawaran yang kompetitif. Bagian purchasing, bagian pembelian membandingkan barang yang sama dari pemasok A, pemasok B, pemasok C, kualitasnya sama atau enggak. Kalau kualitasnya sama, dilihat harganya. Yang lebih murah yang mana? Yang kasih diskon yang mana? Nah, itu harus dilakukan pengecekan, penawaran yang kompetitif. Kemudian yang ketiga adalah tinjauan pesanan pembelian. Kemudian ancaman ke-8 adalah membeli barang berkualitas inferior. Nah, pengendaliannya adalah membeli hanya dari pemasok yang telah disetujui. Jadi, beli barang atau beli persediaan itu harus sesuai dengan pemasok yang sudah terdaftar di sistem. Yang disetujui berarti sudah terdaftar di sistem. Kalau belum ada di sistem informasi pemasoknya, ya berarti dia tidak pemasok yang belum disetujui, sehingga tidak diperkenankan untuk membeli ke tempat tersebut. Kemudian pengendalian kedua adalah tinjauan dan persetujuan pembelian dari pemasok baru. Tadi yang disampaikan bahwa ketika ada pembelian baru, barang baru atau pemasok yang baru, maka harus ada persetujuan dan harus ditinjau dulu itu benar-benar perusahaan real atau perusahaan fake. Karena ketika yang banyak terjadi di lapangan, penyimpangannya atau penyelewengannya atau fraudnya itu adalah penggunaan perusahaan-perusahaan fake atau yang nanti akan menyebabkan munculnya nota-nota atau faktur-faktur fiktif. Nah, yang fiktif-fiktif seperti ini yang akan merugikan perusahaan karena biasanya tidak sesuai. Jadi misalnya barangnya harusnya grade S, dikirim grade A dengan menggunakan harga grade S. Nah, itu akan merugikan perusahaan. Harganya harga grade S, harga yang paling bagus, tapi barangnya kualitasnya nomor 2. Nah, itu yang berbahaya karena biasanya ini terjadi ketika tidak ditinjau atau tidak ada persetujuan terkait dengan pemasok baru. Yang ketiga adalah pelacakan dan pemantauan kualitas produk dengan pemasok. Nah, ini juga harus dilakukan pelacakan dan pemantauan. Biasanya kalau saya dulu pernah bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang veteriner, biasanya akan dilakukan uji sampel dari sekian kontainer itu akan diuji beberapa diuji secara sampel kualitasnya baik atau enggak, dan biasanya akan disertai dengan surat jalan dan juga COA itu kepanjangannya apa ya, saya lupa. Jadi ada surat kandungan, misalnya kalau kita berbicara veteran kandungannya apa, nah itu. Dan yang keempat adalah menahan manajer pembelian yang bertanggung jawab untuk biaya pengerjaan ulang atau skema. Ini harus Kemudian yang ke-9 adalah pemasok yang tidak dapat diandalkan. Maka pengendaliannya ada 2. Yang pertama adalah meminta pemasok untuk memiliki sertifikasi kualitas. Jadi kita berfokus untuk mengarahkan pemasok memenuhi kualitas, standar kualitas yang sudah kita tentukan. Ketika misalnya pemasok kita bentuk tunggal hanya 1 dan mereka tidak mau memberikan atau mengusahakan sertifikat kualitas, ya kita bisa pindah ke vendor yang lain agar
kualitas barang yang kita terima itu sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Dan yang kedua, pengendalian kedua adalah mengumpulkan dan mengawasi data kinerja pengiriman pemasok. Kadang-kadang secara kualitas barang bagus, harga kompetitif, tapi pengirimannya lama. Atau ketika pengiriman pasti ada 1-2 barang yang rusak. Nah, itu harus diawasi kinerjanya. Kemudian ancaman case 10 adalah membeli dari pemasok yang tidak diotorisasi tadi ya, itu yang berbahaya. Nah, pengendaliannya ada 3 juga. Yang pertama adalah mengurus sebuah daftar pemasok yang disetujui dan mengkonfigurasi sistem untuk mengizinkan pembelian dari pemasok yang disetujui. Kalau kita berbicara sistem, harusnya semua pemasok yang sudah masuk ke sistem itu sudah terverifikasi, sehingga biasanya itu sudah diotorisasi oleh bagian-bagian terkait, sudah masuk ke level pimpinan biasanya, at least minimal sudah ke supervisor dan manajer pembelian, biasanya seperti itu. Kemudian pengendalian kedua adalah tinjauan dan persetujuan atas pembelian dari pemasok baru, sama yang tadi. Dan yang ketiga adalah pengendalian elektronik data interchange secara spesifik dari akses, enkripsi sampai kebijakan. Jadi tadi ya, ini terkait dengan agreement ketika pakai EDI, elektronik data interchange, kan berarti kita berbagi data dengan pemasok dan konsumen. Nah, berbagi datanya itu harus sesuai dengan akses yang sewajarnya, akses yang disepakati, yang sudah disetujui kedua belah pihak. Kemudian enkripsinya harus juga terjaga dan sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang sudah dituangkan dalam MOU biasanya. Kemudian yang ke-11 adalah penyuapan atau kickback. Nah, pengendaliannya ada 4. Yang pertama adalah melarang penerimaan hadiah dari pemasok. Saya punya pengalaman terkait pengendalian yang 11.1 ini. Salah satu konsumen dari tempat saya kerja dulu itu adalah Dua Kelinci, PT Dua Kelinci. Teman-teman tahu ya PT Dua Kelinci ya? Nah, PT Dua Kelinci ini ketika melakukan pembelian, surat pembeliannya itu selalu disertai dengan suatu buah dokumen yang berisi kurang lebih intinya adalah tidak boleh memberikan hadiah dalam bentuk apapun kepada bagian purchasing-nya atau bagian pembeliannya Dua Kelinci. Nah, ini adalah salah satu bentuk pengendalian yang baik untuk menghindari yang adanya penyuapan. Karena ketika itu tidak dilakukan, ini saya tidak yakin 100%, tapi ini tuh biasanya terjadi di industri farmasi antara dokter dan marketing obat itu bukan identik ya, tapi berpotensi, sangat berpotensi terjadi penyuapan. Misalnya teman-teman punya rekan yang bekerja di bidang farmasi atau bekerja di perusahaan obat, coba ditanyakan benar enggak? Karena saya tidak mengeneralisir, tapi saya pernah dapat cerita dari teman saya yang kebetulan orang farmasi bercerita seperti itu. Pandangan kedua adalah merotasi pekerjaan dan liburan wajib. Ketika ada satu karyawan yang tidak mau dirotasi, dia berpotensi melakukan penyalahgunaan terhadap kewenangannya, pasti. Dia menutupi sesuatu, maka dia tidak mau dirotasi. Nah, yang ketiga, pandangan ketiga adalah mensyaratkan agen pembelian untuk mengungkap kepentingan keuangan dan pribadi dalam pemasok. Dan yang keempat adalah melakukan audit pemasok. Nah, ini sering sekali terjadi atau sering kali dilakukan untuk industri-industri yang sifatnya pangan, kemudian atau consumer good lah. Industri consumer good itu biasanya sering melakukan audit pemasok. Tadi terkait dengan kualitas, kemudian higienitas, kalau makanan higienitas, kualitas, kemudian kandungan bahannya, sebagainya. Kemudian kita masuk ke memilih pemasok. Tadi ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan ketika memilih pemasok. Yang pertama adalah harga. Harganya kompetitif atau tidak, kemudian kualitas bahan bakunya gimana, ada sertifikatnya enggak
terkait dengan kualitas bahan baku, baik kalau makanan sertifikasi halal atau sertifikasi bebas bahan kimia tertentu. Dan yang ketiga adalah keandalan dalam pengiriman. Tepat waktu enggak ketika mengirim barang. Molor enggak, nah itu juga penting. Kemudian kapasitas kirim. Sekali kirim bisa langsung sekali kirim enggak, atau harus bertahap beberapa kali kirim. Itu juga harus dipertimbangkan. Karena ketika beberapa kali kirim itu akan menimbulkan biaya yang lebih. Kemudian keandalan pemasok sangat penting, terutama bagi perusahaan yang menggunakan sistem just in time. Karena pengiriman yang terlambat dapat memberhentikan seluruh sistem. Tadi sudah saya sampaikan, ketika kehabisan barang atau kehabisan bahan baku, maka proses produksi tidak akan berjalan. Kalau produksi tidak berjalan, maka tidak akan ada penjualan. Kalau tidak ada penjualan, tidak akan ada arus kas masuk yang bisa digunakan untuk aktivitas produksi perusahaan, aktivitas bisnis perusahaan. Tidak bisa gaji, tidak bisa bayar sewa gedung, dan seterusnya, tidak bisa bayar pajak. Nah, daftar pemasok alternatif juga perlu dibuat untuk mengantisipasi jika pemasok utama kehabisan stok, atau misalnya tadi pemasok utama tidak mau mengurus sertifikasi kualitas misalnya, atau tidak bisa memberikan barang atau harganya terlalu mahal, maka perusahaan perlu membuat daftar pemasok alternatif. Itu tidak hanya dari satu pintu, kita bisa looking for something else gitu. Pemasok yang ini harganya sekarang sudah sangat mahal, kita bisa cari alternatif yang lain. Selama kuantitasnya bisa memenuhi, kualitasnya juga sesuai standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian terkait pemasok, ada yang dinamakan pesanan pembelian atau purchase order. Nah, purchase order ini merupakan dokumen yang secara formal meminta seorang pemasok untuk menjual dan mengirimkan produk tertentu pada harga tertentu. Nah, ini juga merupakan sebuah janji untuk membayar dan menjadi sebuah kontrak setelah pemasok menerimanya. Jadi ketika beda ya, kalau secara individu kita beli sesuatu di warung atau beli sesuatu di Modern Mart, kita tidak perlu bikin surat macam-macam. Tapi kalau kita sudah ada pada level perusahaan dan perusahaan, biasanya perlu adanya purchase order ketika mau membeli sesuatu, karena itu menjadi dasar bagi pemasok untuk menyiapkan barang, kemudian menetapkan harga, kemudian biaya pengirimannya berapa, itu berdasarkan dari purchase order yang dikirimkan oleh pelanggan. Nah, kemudian yang perlu kalian ketahui juga adanya pesanan pembelian selimut atau blanket purchase order, di mana ini merupakan sebuah komitmen untuk membeli barang-barang tertentu pada harga yang telah ditentukan dari pemasok tertentu untuk jangka waktu yang tertentu juga atau yang telah ditetapkan. Nah, biasanya sifatnya 1 tahun. Ini kayak semacam berlangganan gitu ya. Jadi belinya ya cuma boleh di situ. Ada agreement antara konsumen dan pemasok bahwa konsumen akan beli barang tertentu itu hanya di pemasok tersebut dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu. Itu dinamakan blanket purchase order. Kemudian ada yang namanya juga vendor managed inventory atau VMI. Nah, ini merupakan praktik di mana para produsen dan distributor mengelola persediaan pelanggan eceran dengan menggunakan electronic data interchange, di mana pemasok bisa mengakses sistem point of sales pelanggannya untuk mengawasi persediaan dan secara otomatis mengisi atau mengirim kembali produk ketika produk tersebut ada pada tahap atau ada pada titik reorder point. Jadi ketika perusahaan atau pelanggan ini persediaannya atau stok bahan bakunya sudah ada atau mendekati titik reorder point, titik pemesanan kembali, maka pemasok itu sudah bisa mengakses dan secara otomatis bisa mengirim persediaan ke pelanggan. Itu dinamakan vendor managed inventory. Nah, ini adalah contoh purchase order, pesanan pembelian. Jadi di situ harus tercantum namanya, kemudian nomor purchase ordernya. Nah, ini penting. Ini merupakan salah satu nomor penting yang harus tercantum pada setiap surat jalan ataupun faktur yang akan diterbitkan oleh pemasok. Karena tanpa nomor ini,
ini tidak akan bisa diterima oleh sistem biasanya. Dia tak akan tertolak oleh sistem karena sistem mensyaratkan pertama itu adalah nomor dokumen sumber yang digunakan. Ini merupakan nomor penting yang harus selalu ada. Ini nama perusahaannya, kemudian alamatnya. Nah, alamat itu juga ada yang sama, ada yang beda. Biasanya kalau beda alamat gitu akan disampaikan dua-duanya alamatnya. Tapi ketika misalnya alamat surat menyurat dan alamat gudangnya sama, ya cuma satu alamat. Dan ditujukan kepada siapa? Ini. Dan dikirimkannya ke Omega Elektronik. Nah, ini dikirimkan. Beda ya nih, teman bisa lihat alamat pengiriman dan alamat surat menyurat ini beda. Ini juga nah kalau misalnya pengirimannya dengan alamat tenaga sama ya ini akan diisi sama. Kemudian nomor vendor ini yang jadi pengendalian bahwa vendor yang sudah diotorisasi, sudah disepakati, sudah dapat persetujuan. Dan tanggal pemesanan harus ada. Ini nomor permintaannya, pembeliannya apa. Nah ini yang dinamakan syarat diskon pembelian. Nah, ketika perusahaan membayar sebelum 10 hari, maka perusahaan akan dapat diskon 1%. Nah, ketika dia membayar lebih dari 10 hari, dia tidak akan dapat diskon. Kemudian status barangnya freight on board tujuan. Nah, kalau freight on board tujuan kayak gini, maka barang ini kepemilikannya akan berpindah ke AOE ketika barangnya sudah sampai ke gudang AOE. Nah, dikirim melalui pilihan Anda. Ini dikembalikan ke pemasok mau dikirim pakai apa. Nah, tanggal pengirimannya harus tanggal 15 Juli. Jadi tanggal pemesannya 3 Juli dan harus dikirim tanggal 15 Juli. Nah, barangnya ada 4, nomor barangnya harus tercantum nomor barangnya, kemudian kuantitasnya juga jelas, deskripsinya juga ada, biar lebih mau. Karena kadang-kadang kalau cuma nomor barang dan kuantitas bisa terjadi yang namanya transposisi salah, baik single maupun banyak, atau bisa kurang. Nah itu maka perlu adanya deskripsi barangnya agar tidak terjadi salah barang. Kemudian harga per unitnya juga harus ditanggung. Nah, kemudian ada approvalnya, siapa yang menyetujui. Nah ini adalah contoh purchase order yang bagus, lengkap. Ini akan lebih bagus ketika ada total unitnya di sini. Biasanya ada total unitnya. Itu akan lebih bagus lagi kalau ada total unit. Nah ini aktivitas yang kedua, penerimaan. Jadi menerima barang, kemudian transfer barang ke penyimpanan atau departemen persediaan. Hubungannya dengan pemasok jelas ke penerimaan barang. Isinya dokumennya adalah slip pengepakan, kemudian dia akan disimpan ke pesanan pembelian, dan fakturnya masuk ke pemasok atau surat jalannya masuk ke pemasok. Dia akan nyimpan juga ke persediaan. Nah, kemudian setelah proses menerima barang dan laporan penerimaan dituliskan ke proses transfer barang ke penyimpanan atau departemen persediaan. Maka dia akan melakukan pemberitahuan ke penerimaan untuk barang yang dipesan kembali atau reorder dia sudah pendapatan. Dan kemudian barang atau laporan penerimaan akan masuk ke pengendalian persediaan dan berbagai departemen. Dia akan disimpan ke persediaan dan ke berutang. Nah, terkait dengan penerimaan ada yang dinamakan laporan penerimaan, yaitu sebuah dokumen yang mencatat detail setiap pengiriman termasuk tanggal diterima, pengirim, pemasok, dan kuantitas diterima. Itu biasanya bisa narik dari purchase order yang tadi. Kalau dari sistem itu bisa narik menggunakan purchase order yang tadi. Itu sebagai dasar ketika mencatat persediaan masuk. Barang masuk itu harus dicatat detail, tanggal diterima, tanggal masuk, tanggal diterima, pengirimnya siapa, kirim pakai apa, pemasoknya siapa, kuantitas diterimanya berapa, barang yang rusak ada atau tidak, itu penting dicatat. Karena ketika ada barang yang rusak, maka pelanggan bisa menerbitkan memo debit, di mana dia merupakan sebuah dokumen yang digunakan untuk mencatat pengurangan terhadap saldo yang harus dibayarkan ke pemasok. Nanti dia otomatis akan mengurangi total biaya yang harus dibayarkan oleh pelanggan ke pemasok.
karena adanya barang yang rusak atau diretur. Nah, ancamannya ada 4. Yang pertama adalah menerima barang yang tidak dipesan. Pengendaliannya adalah mensyaratkan keberadaan pesanan pembelian yang disetujui sebelum menerima setiap pengiriman. Kemudian ancaman yang kedua adalah kesalahan dalam penghitungan. Maka pengendaliannya adalah tidak menginformasikan pegawai penerimaan mengenai kuantitas yang dipesan. Dan pengendalian yang kedua adalah mensyaratkan pegawai penerimaan untuk menandatangani laporan penerimaan. Jadi harus ada laporan penerimaan. Kemudian yang ketiga adalah insentif. Yang keempat adalah penggunaan barcode atau RFID, dan yang kelima adalah konfigurasi sistem ERP. Dan yang ke-14 adalah ancaman keempatnya adalah memverifikasi penerimaan jasa. Pengendaliannya adalah dengan pengendalian anggaran dan audit. Yang kelima, pencurian persediaan. Pengendaliannya adalah yang pertama pembatasan akses fisik atas persediaan. Yang boleh masuk ke gudang adalah orang-orang tertentu. Tidak semua orang boleh masuk ke gudang untuk menghindari pencurian fisik. Kemudian dokumentasi atas seluruh transfer persediaan antara para pegawai dan pegawai penerimaan dan persediaan itu harus ada. Jadi ketika barang masuk dan keluar itu harus ada dokumen yang menyertai sehingga diketahui dokumennya keluar untuk siapa dan masuk dari mana. Dan yang ketiga adalah perhitungan persediaan fisik secara periodik dan rekonsiliasi. Nah, tadi perhitungan secara fisik itu juga harus direkonsiliasi atau disandingkan, dicocokkan dengan yang ada di sistem. Dan yang keempat adalah pemisahan tugas. Orang gudang tidak boleh merangkap bagian pembelian karena berbahaya, atau orang gudang tidak boleh merangkap bagian penjualan karena juga berbahaya. Dan aktivitas ketiga adalah menyetujui faktor pemasok, di mana aktivitas utama ketiga ini adalah menyetujui faktor pemasok untuk pembayaran. Sebelum dibayar, fakturnya itu harus disetujui dulu. Nah, menyetujui faktor pemasok itu ada beberapa dokumen. Yang pertama adalah paket voucher. Nah, kemudian ada juga voucher pencairan atau disbursement voucher. Ini merupakan dokumen yang mengidentifikasi pemasok, mencantumkan faktur yang beredar, dan mengindikasikan jumlah bersih yang dibayarkan setelah dikurangi setiap diskon dan potongan yang berlaku. Kemudian ada juga yang namanya Evaluated Receipt Settlement atau disingkat IRS. Dia merupakan sebuah pendekatan tanpa faktur terhadap utang yang menggantikan proses pencocokan 3 cara atau proses tradisional. Nah, proses tradisional atau 3 cara ini adalah adanya faktur pemasok, laporan penerimaan, dan pesanan pembelian. Nah, kalau Evaluated Receipt Settlement itu menghilangkan faktor pemasok. Jadi dokumen yang diperlukan cuma laporan penerimaan dan pesanan pembelian dengan mencocokkan 2 cara atas pesanan pembelian dan laporan penerimaan. Dan yang ketiga adalah kartu pengadaan atau procurement card. Ini merupakan sebuah kartu kredit korporasi yang para pegawai dapat gunakan hanya pada pemasok tertentu untuk membeli jenis-jenis barang tertentu. Jadi punya tertentu, barang-barang tertentu. Nah, ini merupakan perbandingan pencocokan 3 cara tradisional dan IRS. Nah, di sini ada 3 dokumen ya. Sedangkan di IRS cuma 2 dokumen. Beda ya. Nah, ancaman ya terkait menyetujui faktor pemasok. Yang pertama adalah kesalahan dalam faktor pemasok. Pengendaliannya yang pertama adalah verifikasi atas keakuratan faktur. Maka kalau by system biasanya tidak di entry manual ketika ngentry faktur, tapi dia akan narik dari penerimaan barang. Nah, penerimaan barangnya itu juga akan narik datanya dari purchase order, sehingga entry fakturnya itu lebih akurat. Nanti akan dibandingkan dengan faktur fisik yang diterbitkan oleh pemasok. Ketika sudah sama berarti akurat. Pengendalian yang kedua adalah mensyaratkan tanda terima mendetail untuk pembelian kartu pengadaan, dan yang ketiga adalah IRS, menggunakan IRS. Yang keempat adalah pembatasan akses ke data induk pemasok, jadi orang-orang tertentu saja yang bisa mengakses data induk pemasok. Yang kelima adalah verifikasi tagihan biaya pengiriman dan penggunaan saluran pengiriman yang disetujui. Jadi kalau mau kirim harus sesuai dengan yang disetujui. Dan ancaman yang kedua adalah kesalahan dalam memposting ke utang. Pengendaliannya yang pertama adalah pengendalian edit entry data. Tidak edit manual tapi ditarik dari data yang sebelumnya. Dan yang kedua adalah rekonsiliasi catatan utang yang detail dengan akun kontrol buku besar rumah. Jadi
harus dilakukan rekonsiliasi, dicocokkan, disandingkan. Yang ada yang salah enggak? Kalau sudah sama ya sudah clear. Kemudian aktivitas terakhir, aktivitas keempat, ini merupakan pengeluaran kas, di mana kasir, orang yang melapor ke bendahara, bertanggung jawab untuk membayar pemasok, yang bayar kasir. Nah, hal ini memisahkan fungsi penyimpanan yang dijalankan kasir dari fungsi otorisasi dan pencatatan yang dijalankan oleh masing-masing departemen pembelian dan utang. Nah, kalau kasir dan bagian utangnya jadi satu, ini berbahaya. Nanti di catatan bilangnya sudah dibayar, tapi ternyata belum. Itu berbahaya. Nah, ancamannya yang pertama adalah kegagalan untuk memanfaatkan diskon tepat waktu tadi ya, 1/10 N/30. Pengendaliannya ada dua. Yang pertama adalah pengisian faktur berdasarkan tanggal jatuh tempo untuk diskon. Dan yang kedua adalah anggaran arus kas. Arus kas harus dianggarkan ketika masih dalam periode diskon. Kemudian ancaman kedua adalah membayar untuk barang yang tidak diterima. Pengendaliannya ada beberapa. Yang pertama adalah mensyaratkan bahwa seluruh faktur dicocokkan dengan dokumen pendukung. Jadi faktur pemasok harus dicocokkan dengan penerimaan barang dan purchase order. Kemudian anggaran bagi jasa. Pengendalian yang ketiga adalah mensyaratkan tanda terima bagi biaya perjalanan. Yang keempat adalah penggunaan kartu kredit perusahaan untuk biaya perjalanan, sehingga bisa di-trace, bisa ditelusuri. Benar enggak ada biaya perjalanan di dalamnya? Dan ancaman ketiga adalah pembayaran duplikat atau pembayaran ganda. Pengendaliannya adalah mensyaratkan sebuah paket voucher yang lengkap untuk pembayaran. Jadi untuk terjadinya sebuah pembayaran, dokumennya harus lengkap dulu. Kalau pakai IRS tadi harus ada 2 dokumen, kalau pakai tradisional harus ada 3 dokumen. Kalau tidak lengkap tidak bisa melakukan pembayaran. Yang kedua adalah kebijakan untuk membayar hanya salinan asli atas faktur. Jadi kalau faktur dari pemasok itu bentuknya masih kopian atau lembar yang merah atau lembar yang kuning, itu tidak akan dibayar. Maka harus ada faktur asli yang dikirim. Biasanya fakturnya dulu dikirim, faktur pajaknya belakangan untuk memastikan bahwa fakturnya dibayar. Ketika fakturnya sudah dibayar, maka pemasok akan mengirimkan faktur pajak ke pelanggan. Dan yang ketiga adalah membatalkan seluruh dokumen pendukung ketika pembayaran sudah dibuat. Nah, kalau menggunakan sistem tarik data dari proses sebelumnya, maka ketika terbayar akan hilang proses sebelumnya, otomatis akan hilang sehingga tidak akan terjadi pembayaran ganda atau duplikat. Kemudian ancaman selanjutnya adalah pencurian kas. Ada banyak pengendaliannya. Yang pertama adalah jelas keamanan fisik atas cek kosong dan mesin penandatanganan cek. Jadi yang bisa mengakses cek kosong itu hanya orang-orang tertentu dan yang bisa mengakses penandatanganan cek hanya orang-orang tertentu. Karena kalau tidak bisa disalahgunakan. Yang kedua adalah akuntansi periodik atas seluruh cek yang dinomori secara urut. Jadi secara periodik cek yang dinomori itu, cek yang sudah keluar itu di apa namanya ya? Diuji benar enggak, urut enggak, atau ada satu nomor yang hilang. Kalau ada satu nomor yang hilang, itu berarti pertanyaan hilangnya kemana, dipakai oleh siapa. Nah, yang ketiga adalah pengendalian akses terhadap terminal EFT, Electronic Fund Transfer. Ini juga penting. Yang boleh mengakses itu hanya orang-orang tertentu. Kemudian yang keempat adalah penggunaan komputer dan browser yang didedikasikan bagi perbankan secara online itu harus khusus, sehingga tadi tidak banyak orang yang bisa menggunakan. Dan blok ACH pada rekening yang tidak digunakan untuk pembayaran. Yang keenam, pemisahan fungsi penulisan cek dan dari utang. Jadi yang nulis cek itu tidak boleh orang yang pegang utang. Kemudian selanjutnya adalah mensyaratkan tanda tangan rangkap pada cek yang lebih besar dari jumlah tertentu. Nah, ini bertingkat ya. Jadi misalnya diilustrasikan kalau 200 juta itu boleh supervisor yang tanda tangan, kalau lebih dari 200 juta harus manajer keuangan misalnya. Itu bertingkat, sehingga itu bisa digunakan untuk pengendalian. Yang kedelapan adalah rekonsiliasi rutin pada rekening bank atas pengeluaran kas. Jadi harus ada rekonsiliasi, ada pencocokan di penelusuran benar tidak sesuai dengan yang dikeluarkan. Dan yang kesembilan adalah pembatasan akses terhadap file induk pemasok. Jadi yang bisa akses file induk pemasok juga orang-orang tertentu. Yang ke-10 menjalankan kas kecil sebagai dana impres, jadi dana khusus. Dan yang ke-11 mengaudit secara berkala dana kas kecil.
tidak dijadwalkan tapi by surprise, karena biasanya kalau dijadwalkan itu diada-adakan dulu. Saya pernah punya pengalaman seperti ini. Rekan kerja saya dulu, bagian kasir, itu tidak pernah ngambil cuti. Kemudian tidak mau dirotasi. Ternyata setelah dilakukan audit kejutan, audit by surprise, terjadi penyimpangan di situ. Dananya dibawa lari. Itu contohnya seperti itu. Nah, kemudian ancaman terakhir adalah masalah arus kas. Pengendalian dengan yang satu, mesin perlindungan cek, kemudian penggunaan tinta dan kertas khusus sehingga tidak bisa tidak bisa diduplikasi dengan mudah. Yang ketiga adalah pengaturan pembayaran positif dengan bank, dan yang keempat adalah anggaran arus kas. Demikian materi untuk siklus pengeluaran. Nanti kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komen di YouTube. Nanti saya akan jawab melalui komen juga di YouTube. Kurang lebihnya demikian. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sukses buat kalian.